Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Betani Kanila Mirbita, Magister Pendidikan, dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ria Mintasi dengan NPM 19216504. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal nasional dan internasional yang bertemakan dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar modal. Pertama-tama saya akan memaparkan review jurnal nasional yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pasar Modal Indonesia dengan studi kasus indeks saham komposit. Meski perkembangan kasus dari hari ke hari di Indonesia dinamis, secara grafis dalam peta global perkembangan COVID-19 di Indonesia tampak minoritas. Oleh karena itu, dipandang perlu melihat pengaruh eksternalitas kasus di luar Indonesia. Khususnya beberapa negara yang masuk kategori utama epicentrum pandemi coronavirus, yaitu China, Amerika Serikat, dan Spanyol sebagai bahan perbandingan sekaligus mewakili pengaruh eksternalitas. Adapun dampak pandemi COVID-19 terhadap IHSG, yang pertama, variabel kasus COVID-19 di Indonesia dan China berpengaruh negatif terhadap perkembangan IHSG. Yang kedua, kebijakan social distancing WFH dan PSBB, serta perkembangan indeks saham Nasdaq di New York berpengaruh negatif terhadap perkembangan nilai IHSG. Sedangkan perkembangan kasus di Spanyol serta perkembangan indeks saham Hang Seng di Hong Kong dan FTSE 100 di London berdampak positif bagi perkembangan IHSG. Mengapa kasus pandemi di Spanyol dan perkembangan saham Hang Seng secara keseluruhan justru berdampak positif bagi perkembangan saham di Indonesia? Ini dapat ditafsirkan bahwa apa yang terjadi di Spanyol langsung mendapat persepsi negatif dari pelaku pasar modal Indonesia. Jarak jauh mungkin membuat pasar lebih kebal mendapat berita negatif soal parahnya pandemi di Spanyol. Sementara itu, apa yang terjadi pada pasar modal di Hong Kong justru menjadi rujukan para pialang dan pelaku pasar modal di tanah air. Keberhasilan Hong Kong dalam menekan pandemi COVID-19 juga menjadi sentimen positif bagi para pelaku pasar. Selanjutnya saya akan memaparkan jurnal internasional yang pertama dengan judul Research on the Impact of COVID-19 on China's Capital Market. Kinerja China yang luar biasa dalam memerangi pandemi baru telah memperkuat kepercayaan investor domestik dan asing di pasar modal China. Pada saat yang sama, perusahaan China telah melanjutkan pekerjaan dan produksi mereka dan melanjutkan pembangunan ekonomi. Perbaikan situasi pandemi domestik telah menstabilkan suasana pasar modal secara keseluruhan. Peristiwa penutupan kota Wuhan memiliki dampak negatif paling nyata terhadap pasar modal. Dengan efektifnya pengendalian situasi pandemi di dalam negeri, wabah pandemi di luar negeri yang berturut-turut tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap pasar modal domestik di China. Sebaliknya, efek pencegahan dan pengendalian situasi pandemi di dalam dan di luar negeri semakin meningkatkan kepercayaan investor dalam negeri pasar modal. Peristiwa penutupan kota Wuhan mengirim sinyal negatif ke pasar modal, meskipun naik perlahan dalam 3 hari berikutnya, namun masih negatif signifikan pada level 1%. Menunjukkan bahwa peristiwa penutupan kota Wuhan selama periode COVID-19 berdampak jangka pendek terhadap pasar modal dengan dampak negatif yang serius. Selanjutnya, review jurnal internasional yang kedua dengan judul Effects of COVID-19 Pandemic on International Capital Markets. Dalam jurnal ini dapat dilihat ada 3 pengaruh. Yang pertama, pengaruh krisis terhadap harga. Harga sekuritas pasar terbesar dianalisis menurut Daftar Negara Dana Moneter Internasional atau IMF. Analisis tersebut memberikan bukti bahwa 1 hari setelah pengumuman pandemi COVID oleh WHO, pasar memiliki dampak negatif paling signifikan terhadap harga indeks mereka. Menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 sangat penting terutama bagi pembuat kebijakan mengingat krisis telah berlangsung dengan kecepatan tinggi dan menggunakan ukuran pengendalian, volatilitas, ketidakpastian, dan efisiensi pasar dapat berkontribusi dalam beberapa cara untuk memahami dan menilai implikasi masa depan bagi ekonomi. Pengaruh yang kedua yaitu pengaruh krisis terhadap pengembalian. Pada 12 Maret 2020, dimulai penyajian volatilitas yang lebih besar dari pengembalian mereka dengan nilai-nilai yang bergerak menjauh dari nilai-nilai rata-rata sebelumnya. COVID-19 mempengaruhi harga obligasi dan volatilitasnya. Hasil ini menguatkan studi Becker pada tahun 2012 dan Arwori pada 2016 yang menunjukkan bahwa periode ketidakpastian menunjukkan yang tinggi
dalam penelitian ini merupakan periode krisis pandemi mengakibatkan penurunan imbal hasil dan peningkatan volatilitas surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Selain penurunan harga, pasar menunjukkan penurunan pengembalian dan peningkatan volatilitas. Pengaruh ketiga yaitu pengaruh krisis terhadap efisiensi. Selama periode setelah datangnya pandemi COVID-19 di pasar modal, aversion to uncertainty tidak lagi menjadi aspek kebudayaan yang signifikan, sehingga memunculkan aspek budaya lain yaitu individualisme. Artinya, ekonomi lebih individualistis, di mana individu kurang terintegrasi dengan kelompok, cenderung menjadikan lebih sedikit inefisiensi atau efisiensi yang lebih besar dalam sekuritas mereka. Temuan ini mungkin terkait dengan dampak pandemi karena Becker pada tahun 2020 mencontohkan kebijakan untuk menahan virus seperti social distancing bertujuan antara lain untuk mengurangi kerugian ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ekonomi yang lebih individualistis mungkin telah menunjukkan adaptasi yang signifikan terhadap langkah-langkah jarak sosial yang dihasilkan dari pandemi, dengan dampak positif pada tingkat efisiensi. Kesimpulannya, setelah melakukan review terhadap jurnal nasional dan internasional terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar modal, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, pergerakan IHSG dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal. Secara internal, kondisi pandemi COVID-19 dan kebijakan social distancing mempengaruhi pasar modal di Indonesia. Secara eksternal, pandemi COVID-19 di Cina dan Spanyol ikut mempengaruhi indeks IHSG. Demikian juga dinamika pasar saham di Hong Kong, London, dan New York. Kedua, merebaknya COVID-19 di Cina telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap pasar modal Cina secara keseluruhan. Namun, dampak tersebut bersifat jangka pendek di bawah kepemimpinan yang benar dari Komite Sentral CPC. Pencegahan dan pengendalian pandemi COVID Cina telah mencapai hasil bertahap, dan sentimen investor secara bertahap itu pulih. Oleh karena itu, merebaknya wabah di luar negeri tidak membawa dampak negatif yang signifikan bagi pasar modal Cina. Lalu, yang ketiga, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 mengakibatkan beberapa guncangan ekonomi di seluruh dunia. Pandemi COVID mewakili masa ketidakpastian yang tinggi, kinerja ekonomi terganggu yang mempengaruhi pasar modal. Menurut pendapat pribadi saya, ketiga jurnal tersebut sistematikanya sudah tersusun dengan baik, yaitu diawali dengan judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Hasil penelitian pada ketiga jurnal tersebut sudah digambarkan dengan cukup jelas, pembahasannya pun dibuat serinci mungkin mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar modal, sehingga memudahkan pembaca untuk paham dengan hasil penelitiannya. Dan menurut pendapat saya juga, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yang tentunya memberikan dampak terhadap sektor perekonomian, termasuk pasar modal di dalamnya, perlu dilakukan berbagai upaya dan cara untuk memulihkan sektor pasar modal. Upaya-upaya tersebut misalnya berupa berbagai kebijakan dan stimulasi dari pemerintah dalam meredam COVID-19, seperti stimulus fiskal, stimulus non-fiskal, maupun sektor ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.